Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang dimuliakan Allah, pengurus DKM Masjid Mujahidin beserta jajarannya, bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita membahas tentang masail ummah, problematika umat kontemporer kekinian, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan satu peringatan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falisa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falisa minni, mereka bukan golonganku. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sangat rugi sekali hidup cuma sekali di buminya Allah ini. Sangat rugi sekali kalau kita tidak dimasukkan ke dalam golongannya Rasulullah SAW. Bahkan Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, saat itu Rasulullah meletakkan kepala beliau di atas dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata saat itulah Rasulullah menghadapi peristiwa besar, yaitu sakratul maut. Saat Rasulullah menghadapi naza' sakratul maut, terucap ucapan ummati, ummati, ummati. Masya Allah, luar biasa. Saat menghadapi sakratul maut, Rasulullah masih mikirkan umatnya. Artinya apa, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah? Kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala, apalagi kita berbuat atau action di tengah-tengah umat. Insya Allah plus-plus di hadapan Allah. Nah itu. Sampai akhirnya di penghujung waktu duha, Rasulullah memberikan wasiat terakhir saat menghadapi sakratul maut. As-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Rasulullah memberikan wasiat terakhir, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Jadi wasiat terakhir Rasulullah, kita disuruh menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas ini. Ya. Makanya kenapa sampai Rasulullah memberikan spirit, memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah ini, Masya Allah, itulah yang diarahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus membangun kuatul ummah, kekuatan umat? Karena kondisi umat kontemporer kekinian itu sedang dalam kondisi dropnya sangat-sangat parah ini. Bahkan sampai Allah memberikan satu gambaran dalam surah An-Nahl ayat 112 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri
yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Apa kalau di Indonesia ini? Gemah ripah wa jinawi, toto tentrem kertara harjo. Nah, itu Indonesia ini. Tapi sayang, kata Allah, fakafarat bi an umillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Coba Bapak Ibu lihat dalam konstitusi negara kita, the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, di alinea ke berapa, ketiga atau keempat, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka, atas berkat rahmat Allah. Jadi benar-benar itu ditulis oleh pendiri negara Republik Indonesia ini. Atas berkat rahmat Allah Indonesia itu merdeka. Ini. Bahkan dengan tegas di situ, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu hasil penghapusan ya kan, yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tanggal 14 Juli 1945 pada saat sidang kedua, ya kan, sidang kedua Badan Usaha Penyidik Persiapan Kemerdekaan. Soekarno konsisten sebagai seorang sekuler, dia minta bahwa agama harus dipinggirkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya alinea pertama yang di situ sebenarnya aslinya Bismillahirrahmanirrahim, di atasnya piagam Jakarta, gitu kan? Itu aslinya. Pada saat sidang Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada saat sidang pertama itu sudah clear, ditandatangani oleh tim 9 yang di dalamnya ada Soekarno, Hatta, ya kan? Itu tertulis piagam Jakarta. Siapa ini, Pak? Siapa yang menulis itu? Ternyata waktu itu kan pada saat sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu kan pertama yang memberikan pidato Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo yang pakar konstitusi, kemudian 1 Juni Soekarno. Semuanya ditolak. Gitu. Akhirnya diserahkan pada ulama. Ulama itu siapa? 3 orang. Yang pertama Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, yang kedua Kiai Haji Wahid Asim dari NU Jombang, yang ketiga Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. 3 ulama inilah yang mencetuskan piagam Jakarta. Kenapa? Karena 3 ulama ini mutabba'ah, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ini perintah dari Allah, kita disuruh mutabba'ah, ittiba, ikuti rasulnya. Ya kan? Ikuti rasulnya. Ya kan? Baru kalau itu sudah kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, Allah berjanji, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau ada ketika beliau menafsiri surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada orang ngaku cinta, ada seorang muslim ngaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cintanya palsu, kadzab, bohong. Nah,
Jadi kita disuruh ngikuti Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Masya Allah, ulama-ulama kita, 3 ulama ini, the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini, langsung ketika Rasulullah membangun daulah di Madinah Al-Munawwarah, beliau tegakkan piagam Madinah. Begitu juga ulama kita di Indonesia ini ketika mendirikan daulah Indonesia, tegakkan piagam Jakarta. Tapi sayang, Pak, sayang, Soekarno tidak menginginkan itu. Soekarno konsisten, padahal gurunya Soekarno itu Haji Umar Said Cokro Aminoto di Peneleh Gang 7 Surabaya. Makanya rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto sampai sekarang dijadikan cagar budaya oleh Pemkot Surabaya. Jadi 1 guru 3 santri. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto itu di rumah beliau di Peneleh Gang 7 Surabaya itu punya 3 santri. Yang pertama Soekarno, yang kedua yang terbunuh di Kediri, Muso, yang ketiga Kartosuwiryo. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto itu punya 3 santri, tapi 1 guru muncul 3 ideologi. Soekarno lebih cenderung pada ideologi sekuler, artinya agama dipisah dan kehidupan berbangsa bernegara. Muso lebih cenderung pada ideologi sosialis komunis. Kartosuwiryo lebih cenderung pada ideologi Islam. 1 guru 3 santri, muncul 3 ideologi. Nah, akhirnya berlanjut pada saat pendirian negara Republik Indonesia, sehingga ketika 3 ulama ini tadi, ya kan, 3 ulama ini tadi sudah ditandatangani oleh tim 9, ternyata Soekarno melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu pada saat 14 Juli 1945. Beliau minta agar piagam Jakarta diganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dari sisi historis sudah tidak nyambung lagi kepada sirah nabawiyah. Tidak nyambung lagi. Kemudian alinea pertama itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Soekarno minta itu dihapus. Kata Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Itu pengkhianatan yang pertama. Kemudian di alinea keempat Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Itu permintaan Presiden Soekarno. Kira-kira baru tahu sekarang, Pak? Baru tahu sekarang? Baru tahu. Ada sejarahnya itu, Pak. Makanya kita nggak boleh melupakan sejarah. Itu sejarah, ditulis, Pak. Dan itu ada di Gedung Arsip Nasional Jakarta. Di Gedung Arsip Nasional Jakarta. Nah, itu. Kemudian pas menjelang 17 Agustus tanggal 15, Nagasaki, Hiroshima dibom. Tanggal 16 malam 17 terjadi pengkhianatan yang kedua. Sudah sepakat ditandatangani 22 Juni 1945, sudah ditandatangani, sepakat piagam Jakarta, ya kan, sudah ditandatangani. Kemudian diganti dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kemudian basmalahnya dicoret semuanya, dihapus semuanya, sudah tanda tangani, sudah clear.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu akan dibacakan di lapangan Ikada. Komitmen bersama. Clear? Sudah. Tidak tahunya muncul pengkhianatan yang kedua. Tanggal 16 Agustus 1945, malam hari sebelum proklamasi. Apa kira-kira Pak pengkhianatan yang kedua itu? Ada sebuah skenario penculikan yang dilakukan oleh 4 pemuda. 4 pemuda ini namanya salah satunya DN Aidit, Sukarni, terus siapa lagi itu? Sukarni, DN Aidit, 4 pemuda. Berarti tokoh PKI itu sudah ikut terjadi sebuah persekongkolan itu malam hari sebelum Indonesia merdeka. Yang akhirnya tahun 1950 Soekarno dan DN Aidit, 1950 Desember 1950 Muhammad Hatta mundur dari jabatan wakil presiden. Kenapa? Karena Soekarno berubah dari ideologi sekuler berubah menjadi ideologi komunis. Sehingga Soekarno menciptakan ideologi baru, Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Sehingga meletuslah peristiwa G30S PKI. Ini sejarah. Jadi itu ujung-ujungnya seperti itu. Sekarang kembali ke malam 17. 4 pemuda ini ada skenario penculikan Soekarno Hatta. Diculik di bawah 80 kilo dari kota Jakarta, Rengas Dengklok. 80 kilo dari kota Jakarta. Tiba-tiba orangnya Soekarno kok tahu bahwa tempat penculikan 4 pemuda, salah satu di antara DN Aidit ini, kok tempatnya diketahui oleh orangnya Soekarno, yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Kok tahu? Berarti ini sebuah skenario. Sehingga akhirnya gagallah konstitusi itu dibacakan di lapangan Ikada. Sehingga malam hari itu dari Rengas Dengklok menuju rumahnya Opsir Jepang Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Akhirnya apa yang terjadi? Soekarno, Hatta, Mr. Ahmad Subarjo menyaksikan tulisan pribadi Soekarno yang disebut teks proklamasi. Padahal pada saat persidangan Badan Usaha Penyidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu, Soekarno sudah mewanti-wanti umat Islam harus konsisten pada hasil putusan musyawarah mencapai mufakat. Tapi ternyata terjadi pengkhianatan malam hari, pas malam kemerdekaan itu. Sehingga gagallah pembacaan itu, ada skenario penculikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ditulislah teks proklamasi itu. Sampai ada coret-coretan sekian kali. Selesai, kemudian diserahkan ke Pak Sayuti Melik. Pak Sayuti Melik pinjam mesin ketiknya Laksamana Maeda. Itu jam 2 malam dini hari. Malam dini hari 17 Agustus. Akhirnya selesai diketik oleh Pak Sayuti Melik, ditandatangani oleh Soekarno Hatta, disaksikan oleh Mr. Ahmad Subarjo, disaksikan Pak Sayuti Melik, Muhammad Hatta.
Dan ternyata ada pemuda Aceh, wartawan, namanya BM Dia. Bapak Ibu kalau buka Mbah Google, siapa yang menemukan teks asli proklamasi 17 Agustus 1945, pasti di Mbah Google akan muncul fotonya BM Dia, pemuda Aceh. Jadi setelah ditandatangani Soekarno-Hatta, diremes, dimasukkan tong sampahnya rumah Laksamana Meida. Habis itu BM Dia ini paham, ini bukti sejarah. Teks aslinya diambil dari tong sampah itu. Dan sampai sekarang ada aslinya teks proklamasi itu. Ini pengkhianatan yang kedua. Sudah tidak sesuai dengan kesepakatan pertama, yaitu pada saat pembacaan di lapangan Ikada. Sore harinya 3 orang yang mencetuskan Piagam Jakarta ini perjalanan pulang. Kiai Haji Wahid Hasyim pulang ke Jombang, Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah juga pulang ke rumahnya, Kiai Haji Wahid Agus Salim juga pulang. Tiba-tiba ternyata muncul pengkhianatan yang keberapa tadi? Ketiga. Ada info orang umat Kristiani dari Indonesia bagian timur memberikan ultimatum, kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari pangkuan negara Republik Indonesia. Akhirnya Soekarno minta kepada Tuan Hasan untuk melakukan pendekatan kepada siapa yang paling dekat dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Ki Bagus Hadi Kusumo. Siapa yang paling dekat dengan Pak Ki Bagus Hadi Kusumo? Tidak tahunya dipilihlah Pak Kasman Singodimejo. Akhirnya Pak Kasman Singodimejo dengan bahasa yang kromo inggil, halus sekali, benar-benar bahasa yang halus sekali, minta kepada Pak Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah agar permintaan ultimatum umat Kristiani ini dikabulkan. Nah ini akhirnya Pak Ki Bagus Hadi Kusumo, insya Allah beliau melakukan muqaranah, perbandingan antara perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana ya kan, itu dijadikan pertimbangan, dan insya Allah beliau istikharah dulu. Nggak mungkin seorang ulama pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan dengan gerusu, tidak mungkin. Pasti beliau istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya 7 kata itu dicoret. Aslinya kan, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya 7 kata itu dihapus. Dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus. Berarti yang tersisa ketuhanan. Titik. Akhirnya Pak Ki Bagus Hadi Kusumo, Allah mayarham, beliau mengambil istihad, kalau syariat dihapus, kita harus berjuang yang lebih tinggi dari syariat, yaitu tauhid. Akhirnya ditambahlah oleh Pak Ki Bagus Hadi Kusumo ketuhanan yang Maha Esa. Itu makna tauhid. Nah itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 12 tahun Pak Kasman Singodimejo kecewa.
Ternyata itu hoax. Ultimatum umat Kristiani itu berita hoax. Buktinya apa? Wartawan Tempo, ya, wartawan Tempo saat itu mewawancarai Laksamana Maida. Benar enggak Laksamana Maida sebagai ofisir Jepang ada ultimatum dari umat Kristiani sore hari setelah proklamasi? Benar enggak? Apa jawaban Laksamana Maida? No, tidak ada. Berarti itu pengkhianatan yang ketiga. Sampai akhirnya Profesor Yusril Ihza Mahendra jadi Menkumham. Bukan sekarang, yang dulu. Zaman apa? Zaman SBY ya. Ya, zaman Pak SBY. Pak Yusril jadi Menkumham. Sekarang beliau jadi Menkumham zaman Pak Prabowo. Dulu Yusril pernah jadi Menkumham. Beliau terbang ke Jepang, langsung ke rumahnya Laksamana Maida. Tidak tahunya Laksamana Maida sudah meninggal. Tapi Pak Yusril tidak putus asa. Beliau cari ajudannya Profesor Laksamana Maida. Karena yang namanya ajudan itu kan tahu menit per menit itu kan tahu kejadian apa yang terjadi. Akhirnya Profesor Yusril tanya kepada ajudan Laksamana Maida, apakah benar pada saat itu ada ultimatum dari umat Kristiani untuk menghapus 7 kata? Ternyata jawabannya no, tidak ada. Berarti itu pengkhianatan yang ketiga. Jadi umat Islam itu bolak-balik dikhianati. Kemudian muncul lagi pengkhianatan yang keempat. Setelah pengkhianatan yang ketiga, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus, muncul pengkhianatan yang keempat. Mulai kapan? Sosialisasinya mulai 2012. 2013, puncaknya 2014, disampaikan oleh putrinya. Siapa? Bude. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Gol 2014. Ya, ini pengkhianatan yang keempat. Muncul lagi pengkhianatan yang kelima, dilakukan oleh Pak D, petugas partai, Mr. Mulyono. Ini muncullah kepres keputusan presiden nomor 17 itu, sampai muncul inpres, sampai akhirnya Pancasila tidak lagi sebagai sumber hukum, tapi sumber hukum itu adalah Mr. Presiden. Pancasila hanya undang-undang biasa. Sehingga puncaknya 10 tahun ini Pak, sudah tidak ada lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai akhirnya Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, di depan tokoh-tokoh nasional, termasuk di depannya ada Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden. Ternyata di gedung DPR RI itu berseliweran, berkarung-karung fulus. Fulusnya bukan rupiah, dolar. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45 hapus, diganti Undang-Undang Dasar 2002. Akhirnya apa yang terjadi?
Begitu Undang-Undang Dasar 45 dihapus, diganti Undang-Undang Dasar 2002, kapitalisme Amerika masuk, komunis Cina masuk, jebol Indonesia. Sehingga 10 tahun benar-benar luar biasa daya rusaknya. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah sejarah, ya kan? Prosesnya itu seperti itu. Nah, apakah terus akhirnya umat Islam diam? Itu. Apakah terus akhirnya umat Islam sekarang ini kita hanya sebagai penonton? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu spirit, ya kan? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah, kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah nggak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia ini kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Ini mana? Kira-kira jamaah Masjid Mujahidin ini siap tidak dengan perubahan? Siap, Pak? Sing jawab mong telu, Pak. Siap, Pak? Takbir. Allah Akbar. Ini. Tapi kalau kita buka sejarah kondisi umat Islam di Indonesia dengan kondisi umat Islam di Baitul Maqdis, masih lebih parah kondisi umat Islam di Baitul Maqdis. Tanggal 15 Juli 1099, bukan 1900, 1099 miladiah, umat Islam di Baitul Maqdis benar-benar terpuruk. Lemahnya itu benar-benar terpuruk. Kenapa? Itu Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, beliau itu orang Syam, bila di Syam. Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina. Masya Allah. Beliau tulis disertasi doktor. Beliau ungkap apa 5 faktor hancurnya umat Islam di Baitul Maqdis. Yang pertama, pemimpin-pemimpin kaum muslimin di Baitul Maqdis waktu itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Yang kedua, pemimpin-pemimpin kaum muslimin terjangkiti penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Yang ketiga, muncullah iftirak, perpecahan. Jadi perpecahan itu bukan masalah akidah, bukan. Ternyata itu ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, itu ternyata perpecahan akan perebutan jabatan, kedudukan dan kekuasaan. Akhirnya muncul penyakit yang keempat, hizbiyah, asobiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan. Ini sampai akhirnya muncullah yang kelima, puncaknya ini, Pak, muwalah bil kuffar. Jadi kelompok-kelompok umat Islam yang asobiyah ini tadi, yang hizbiyah ini, kena penyakit fanatik kelompok, fanatik golongan ini, minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Akhirnya terjadilah iftiraq, pecah, perpecahan. Nah, akhirnya Paus Urbanus II pada saat itu memanfaatkan situasi itu. Akhirnya dalam waktu singkat, yang pada saat itu pusat Katolik ada di Klimang, Perancis Selatan. Kalau sekarang di Roma, Vatikan. Kalau dulu puncaknya di Klimang, Perancis Selatan. Hanya Paus Urbanus II menggerakkan semua pasukan salib itu. Tepat 15 Juli 1099 miladiah Masehi, umat Islam diberikan ultimatum, siapa yang berada di
di dalam Masjidil Aqsa atau di sekitar Baitul Maqdis dijamin aman. Ternyata ultimatum itu jebakan. Akhirnya umat Islam banyak berkumpul di dalam Masjidil Aqsa, ada yang di sekitar Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Keesokan harinya hampir 70.000 kaum muslimin dibantai dengan cara yang sangat biadab. Bahkan itu saya tulis dalam buku saya yang kedua itu. Jadi perang salib, perspektif historis, ideologis dan empiris. Saya tulis dalam buku sejarah itu. Buku saya yang kedua itu. Itu ya Allah, salah satu anggota pasukan salib namanya Raymond de Talisi. Dia ngirim surat kepada Paus Urbanus II. Apa? Di samping ada yang istilahnya umat Islam, ada yang dibakar, ada yang sudah pokok keji sekali. Nah, yang ada di dalam masjid itu, Raymond de Talisi itu menunggang kuda. Dia di tengah-tengah berserakan mayat-mayat kaum muslimin di sekitar Masjidil Aqsa, sampai di pintu gerbang Masjidil Aqsa. Itu darahnya umat Islam itu setinggi kaki kuda, karena dia mengendarai kuda. Jadi darahnya umat Islam dalam Masjidil Aqsa itu setinggi kaki kudanya. Hampir 70.000 kaum muslimin dibunuh. Hancur sudah Pak umat Islam di Baitul Maqdis. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Masya Allah, Allah munculkan dua ulama. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu kalau manggil beliau Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalau manggil Al-Ghazali itu dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau takdim pada Al-Ghazali, karena Al-Ghazali itu pernah masuk pada terminal ilmu kalam. Kata beliau ada kesesatan di dalamnya. Kemudian Al-Ghazali masuk terminal yang kedua, yaitu ilmu filsafat, ada kesesatan di dalamnya. Kemudian Al-Ghazali masuk terminal yang ketiga, ilmu tasawuf, ada kesesatan di dalamnya. Sampai akhirnya Al-Ghazali nulis kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, keselamatan dari kesesatan. Nah, itu kan tidak pernah diungkap di Indonesia ini. Di Indonesia itu kan yang paling banyak diminati cuma kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Al-Munqidh Minad Dhalal kan tidak pernah, ya kan? Tidak pernah diungkap. Bahkan apa karya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan tidak pernah diungkap. Coba Bapak coba cek di kampung-kampung, bagaimana Al-Ghazali. Yes, pasti Al-Ghazali NU. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammadiyah. Ya kan? Ya kan? Terus bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Wah, sufi. Kalau sedang zikir itu bisa terbang. Itu cerita-cerita khayal, khurafat itu ada di kampung-kampung kita di Indonesia ini. Padahal itu khurafat, khayal, tidak pernah ada. Itu. Jadi ini saya baru ngah gitu Pak, kalau bahasa Jawanya dong. Baru dong itu ketika membaca ini disertasi doktornya Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kinani. Ternyata Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini tadi, Masya Allah, beliau ambil satu ayat dalam surah Ar-Ra' 2 ayat 11 itu dijadikan pijakan oleh Al-Ghazali. Tadi yang sudah saya bacakan ayatnya ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini dijadikan pijakan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Al-Ghazali mengambil satu hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, dalam setiap jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya.
Kalau segumpal darah itu jelek-jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadikan qalbu menjadi pijakan untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat? Why? Kenapa? Karena ternyata qalbu tidak hanya kuatul jasad, kekuatan fisik, tapi ada kuatul hamasah, semangat untuk berubah. Nah, itu yang dijadikan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Teknisnya apa? Beliau bangun madrasah Al-Quran. Dalam waktu 50 tahun lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu karyanya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu loh Pak. Nah, kita kan di Indonesia itu jarang dikupas apa karya besar Al-Ghazali bersama muridnya ini, sehingga alhamdulillah Salahuddin Al-Ayyubi bisa merebut kembali Masjidil Aqsa dari cengkraman pasukan salib yang sudah benar-benar hampir 88 tahun. 88 tahun kiblat pertama kaum muslimin dikendalikan, dikuasai oleh al-Yahud wa Nasara. Sampai-sampai selama 88 tahun itu tempat sholatnya Rasulullah itu dijadikan kandang kuda oleh pasukan salib selama 88 tahun. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi yaumil Jum'ah, hari Jum'ah waktu itu, begitu Masjidil Aqsa pasukan salib sudah dihancurkan, itu sholat Jum'ahnya agak telat Pak. Karena apa? Semua pasukan Islam membersihkan masjid itu dari kotoran kuda itu, sampai akhirnya sholat Jum'ahnya agak siang. Itulah yang terjadi. Tapi Masya Allah, itu sholat Jum'ah yang pertama kali setelah 88 tahun dikuasai Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi adzan Isya. Nggih, kita adzan Isya dulu nggih, baru nanti lanjut. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Jadi itu sejarah. Jadi kalau kondisi umat Islam di Baitul Maqdis dengan kondisi umat Islam di Indonesia masih jauh lebih baik di Indonesia. Tapi Masya Allah, inspirasi dari situ bisa kita jadikan inspirasi untuk Indonesia. Nah itu, bagaimana kita membangun kuatul ummah. Nah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dulu ketika saya masih mahasiswa, qadarullah saya dapat amanah waktu itu jadi ketua GPI, Gerakan Pemuda Islam Malang Raya. Nah, di sana ada PII, Pelajar Islam Indonesia. Nah, waktu itu Panglima Divisi Kostrad, yaitu Mayor Jenderal Kiflan Zain. Beliau dulu PII. Nah, akhirnya pengurus GPI dan PII Semalang Raya diundang ke tempat beliau di markas Divisi Kostrad. Gitu. Alhamdulillah hampir 1 jam ini orang-orang GPI dan PII Malang Raya, hampir 1 jam saya di briefing oleh beliau tentang gerakan Ordo Geswi. Ini luar biasa. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya mencoba untuk setback, buka sejarah masa lalu, yaitu pada masa Orde Baru. Nah ini, nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menurut Edmund Paris, Ordo Yesuit seluruh dunia itu pusatnya di Vatikan, Roma.
Jumlahnya seluruh dunia kurang lebih 33.000. Ini gerakan Ordo Jesuit. Rata-rata titelnya SJ, Serikat Jesuit. Itu. Nah, di seluruh dunia mereka menyebar dengan berbagai profesi. Ada yang jadi prajurit dalam pasukan rahasia sebuah negara di angkatan bersenjatanya. Ada yang jadi pemimpin partai politik. Ada pejabat tinggi negara, ada para jenderal, ada penegak hukum, dokter, akademisi, budayawan. Kalau di Indonesia tokoh budayawannya Frans Magnis Suseno, orang Itali, tokoh Katolik. Ada Romo Frans Magnis Suseno, ada Romo Sendiawan SJ, ada Romo Mangun Wijaya SJ, Serikat Jesuit. Ini aktivis LSM dan HAM. Tokohnya di Indonesia itu adalah Peter Berg. Ini orang Yahudi keturunan Belanda. Saat umat Islam bersama ABRI bersatu untuk menghabisi komunis yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Letkol Sarwo Edi Wibowo, RPKAD. RPKAD sekarang berubah jadi Kopassus. Itu RPKAD jadi Kopassus sekarang ini. Nah, saat umat Islam sibuk bersama ABRI, jadi ABRI umat Islam bersatu menghabisi komunis, ternyata Peter Berg memanfaatkan situasi itu untuk masuk ke inner cycle Orde Baru. Siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto? Akhirnya yang direkrut adalah Jenderal Ali Murtopo. Ini Jenderal Ali Murtopo. Jenderal Ali Murtopo itu keluarga santri dari Pantai Utara. Bapaknya Hizbullah. Berarti bapak ibu paham ya? Berarti keluarga Jenderal Ali Murtopo itu keluarga Islami. Pertanyaan kita, kenapa Jenderal Ali Murtopo berubah 180 derajat? Keluarga santri tapi anti terhadap Islam, anti terhadap umat Islam. Wah, kenapa? Ternyata Peter Berg beliau dekati dan memberikan janji. Kalau Jenderal Ali Murtopo ingin menjadi RI 1 setelah Soeharto, syaratnya cuma satu: habisi umat Islam. Kira-kira dilaksanakan tidak sama Jenderal Ali Murtopo? Dilaksanakan untuk merebut RI 1. Akhirnya Jenderal Ali Murtopo punya korlap, koordinator lapangan, Jenderal LB. Jenderal LB Murdani punya kader, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dan Jenderal Hendro Priyono, yang selama 10 tahun mengendalikan Mister Mulyo. Ini sampai sekarang. Ini gerakan ini baru saja diperingati di Malang, di Koryesu, gerakan Ordo Jesuit. Makanya umat Islam jangan sampai masuk ke lubang untuk kedua kali. Jangan, karena selama ini umat Islam terus jadi objek, nggak pernah jadi subjek. Pernah jadi subjek tapi cuma 8 bulan, yaitu pada saat Presiden Profesor Habibie, cuma 8 bulan. Setelah itu jadi objek lagi sampai kemarin sampai 20 Oktober 2024, ya kan, jadi objek. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa yang terjadi? Jenderal Ali Murtopo berambisi untuk merebut RI 1 itu.
Di akhirnya mereka melakukan jebakan, melakukan rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam. Dan itu diungkap oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Kata Jenderal Sumitro, Jenderal Ali Murtopo itu pakai strategi teori intelijen pancing dan jaring. Jadi umat Islam itu dipancing, habis itu dijaring. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tahun 1970 Jenderal Ali Murtopo melakukan operasi intelijen jebakan, mengangkat Nur Hasan Ubaidah ke Kediri, dijadikan imamnya Islam Jamaah. Tujuannya apa? Jenderal Ali Murtopo untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tujuannya seperti itu, menghancurkan Islam dari dalam. Makanya Majelis Ulama Jawa Timur mengungkap kesesatan Islam Jamaah yang pertama, dia pakai sistem mangkul. Sistem mangkul itu, jadi kalau ada satu hadis sahih rawahu Bukhari tapi belum disampaikan amirnya, tidak boleh diamalkan walaupun hadisnya sahih Bukhari. Itu kesesatan yang pertama. Kesesatan yang kedua, di luar jamaahnya kafir. Hatta itu ibunya sendiri, kalau bukan jamaahnya kafir, dianggap najis. Ya, makanya Bapak kalau sholat di masjidnya Islam Jamaah dipel. Bahkan kalau di satu tempat ada orang-orang Islam Jamaah terus Bapak jadi imamnya, oh mundur, mufarokoh dia, karena Bapak dianggap najis. Itu seperti itu kesesatan yang dilakukan oleh Jenderal Ali Murtopo untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tahun 1971 Jenderal Ali Murtopo merekrut Ada Jailani untuk menghancurkan pergerakan Karto Suwiryo, NII. Diciptakanlah NII palsu, Komandemen Wilayah 6, 7, 8, 9. 789 gitu. Kalau 1 sampai 6 itu yang asli, insya Allah seperti itu. Itu NII asli. NII palsu 789. Salah satunya yang NII Komandemen Wilayah 9 itu adalah Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun. Gitu. Jadi tujuan Jenderal Ali Murtopo itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya sekarang Panji Gumilang itu agamanya apa Pak? Nggak jelas kan? Pluralisme agama, keyakinan semua agama sama. Itu tujuan Ali Murtopo itu, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sampai sekarang terus dipakai, ya kan? Itu digunakan untuk operasi Neo Cortex War. Apa? Operasi Neo Cortex War itu. Operasi perang Neo Cortex War itu untuk menghancurkan Islam, melemahkan umat Islam. Setelah Panji Gumilang bermasalah, muncullah dari Dampit Mama Gufron. Setelah Mama Gufron muncul Fuad Pleret. Setelah Fuad Pleret muncul Imad Duding. Nah ini terus, itu pembiayaan terbesar dari 9 naga oligarki. Tujuannya untuk menghancurkan, melemahkan Islam dari dalam. Dan sekarang digunakan untuk divide et impera, adu domba. Karena mereka paham pilar Indonesia ini cuma ada 2, TNI dan umat Islam. Kalau TNI solid, umat Islam ya ini, apalagi sudah kena min amplopi bin fulus. Udah berapa biayanya untuk divide et impera?
20 triliun, 20 T. Ini yang harus diantisipasi oleh umat Islam. Makanya di Malang, Pak, alhamdulillah kita kumpulkan masjid-masjid Semalang Raya. Ayo jadikan masjid sebagai benteng persatuan umat. Jangan sampai mudah adu domba. Karena kalau umat Islam mengikuti irama mereka, hancur kita. Jadi seperti itu. Bayangkan, sekarang kiai diadu domba dengan habaib. Muhammadiyah diadu domba dengan Salafi. PBNU diadu domba dengan PKB. Sampai di media sosial siap perang, padahal sama-sama NU. Astagfirullah. Ormas dengan ormas, tokoh dengan tokoh. Ya Allah, ngeri Pak kita, Pak. Itu ternyata pembiayaannya dari oligarki. Itu proyek, Pak, proyek adu domba. Dan yang dipakai itu masalah-masalah furuk, ya kan? Masalah-masalah furuk itu senjatanya untuk melemahkan umat Islam. Kemudian Jenderal Ali Murtopo menjebak umat Islam lewat operasi Komji, Komando Jihad. Membentuk Komji Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur paling banyak ini. Saya pernah diundang di tempatnya Pak Dahlan Iskan, Takeran, Magetan. Banyak Pak, orang-orang Komji banyak di sana. Orang-orang Komando Jihad. Jadi ternyata itu umat Islam dijebak. Jadi semua saudara habis itu dihabisi. Ini strategi Jenderal Ali Murtopo. Kemudian tahun 81 Jenderal Ali Murtopo merekrut Amran. Amran ini seorang pemuda. Dia disekolahkan oleh Jenderal Ali Murtopo ke Libya, tempatnya Muammar Gaddafi, untuk sekolah teroris, menguasai ilmu teroris. Setelah itu, setelah lulus langsung dinobatkan jadi imam jamaah Imran. Namanya Amran, dibentuk jamaah Imran. Imamnya itu Amran itu tadi. Akhirnya oleh Jenderal Ali Murtopo digunakan sebagai alat operasi intelijen flash flag. Operasi intelijen flash flag itu kalau sudah operasi itu berjalan, yang dijadikan kambing hitam itu siapa? Umat Islam. Akhirnya Amran dan jamaahnya digerakkan untuk membajak pesawat Garuda di bandara Don Muang, Thailand, yang sering disebut operasi Woyla. Berhasil. Akhirnya umat Islam jadi kambing hitam. Karena waktu itu tidak ada HP, Pak. Sehingga akhirnya informasi sepihak. Kan tidak ada wartawan yang mewawancarai siapa yang dibajak, siapa yang membajak, terus bagaimana operasinya, penyelamatan dan sebagainya. Kan wis pokok selesai, habis itu umat Islam dijadikan kambing hitam. Karena waktu itu belum ada HP. Nah kalau sekarang kan udah orang kalau langsung, ya kan, bisa di video dan bisa difoto. Kemudian kasus teror Warman di Jawa Tengah. Ini operasi intelijen Jenderal Ali Murtopo. Kelompok Usroh di Jakarta. Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Bagaimana strateginya Jenderal Ali Murtopo? Dia gerakkan Babinsa. Masuk ke masjid tetap pakai sepatu. Habis itu papan pengumuman masjid itu dirobek-robek. Nah kira-kira umat Islam yang di dalam masjid itu diam atau marah? Marah. Akhirnya Amir Biki, tokoh di Tanjung Priok, demo di depan Kodim di Tanjung Priok. Apa yang terjadi? Malam hari ratusan umat Islam langsung diberondong senjata otomatis, sehingga di kawasan Tanjung Priok itu penuh, selokan-selokan Tanjung Priok itu penuh darah umat Islam. Ratusan umat Islam dibantai. Apalagi Jenderal Al-B Murdani waktu itu pengalaman dia dididik di Israel.
bagaimana mengevakuasi mayat-mayat itu. Jadi pakai skrop traktor, mayat-mayat itu langsung dimasukkan di bak truk, dibuang ke laut, ada yang dikubur massal. Akhirnya Jenderal LB Murdani keesokan harinya pengumuman, yang meninggal cuma 3 orang, padahal ratusan. Ini operasi intelijen Jenderal Ali Murtopo, koordinator lapangannya Jenderal LB Murdani. Peristiwa Horkoning, tragedi Bedatalang Sari Lampung oleh Jenderal Hendro Priyono. Berapa umat Islam yang dibantai? Pelarangan jilbab bagi pelajar, mahasiswi, guru, kebijakan ketat para khotib di masjid-masjid waktu itu. Dan akhirnya Jenderal LB Murdani langsung menetapkan Aceh jadi DOM, daerah operasi militer. Berapa yang dibunuh? Mulai 89 sampai 98, hampir 5.000-an umat Islam dibunuh. Bahkan saya punya satu buku itu, bagaimana kejadian Aceh waktu DOM Jenderal LB Murdani. Itu ada satu pondok pesantren, Pak. Ya Allah, mulai dari kiainya, bunyainya, anaknya, cucunya, semua santri, santriwan, semua habis, ditembak semua tanpa ada yang diberi kesempatan hidup. Hampir 5.000-an. Terakhir puncaknya di tempat saya, di tempat kelahiran saya, Banyuwangi, yang sering disebut operasi ninja. Waktu itu Bupati Banyuwangi diminta oleh pusat untuk mendata dukun-dukun santet. Nah waktu itu kita ya senang, Pak, dukun santet mau dibunuh, ya kita senang kan, ya kan. Akhirnya artinya kesyirikan itu benar-benar hapus dari Banyuwangi. Tidak tahunya apa, setelah data dukun santet diserahkan oleh Bupati Banyuwangi ke pusat, yang dibunuh bukan dukun, yang dibunuh 253 ulama, kiai ulama di tempat saya. Sampai sekarang tidak ada pertanggungjawaban. Astagfirullah. Akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Kita waktu itu, saya waktu itu kan kuliah di ITN, jurusan teknik elektro di Malang. Nah tapi saya waktu itu senang berkumpul dengan teman-teman mahasiswa UB, Universitas Brawijaya, di Masjid Raden Patah. Sehingga alhamdulillah bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, seringkali kita mengadakan diskusi. Ayo, umat Islam ini jangan sampai jadi objek terus. Jadi ini kan objek, Pak. Kita dibantai terus. Ayo kita melakukan kontra intelijen. Kontra intelijen itu kalau bahasa agama kita kisos itu, Pak. Kisos itu apa? Balas. Itu loh. Jadi akhirnya ayo kita melakukan kontra intelijen. Akhirnya apa, Pak? Alhamdulillah teman-teman Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Mas Salman, kita diskusi di Masjid Raden Patah itu waktu itu. Ayo kita bikin proposal. Siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto? Setelah Jenderal Ali Murtopo dikotak oleh Presiden Soeharto di Menteri Penerangan sampai mati. Sampai mati, Pak. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Sampai mati nggak dapat apa-apa. Pak Harto paham, Pak Harto kan ahli strategi, dikotak di Menteri Penerangan sampai mati. Nah, terus saya bayangkan, Pak, kira-kira sampai hari ini adab kubure iku ya apa gitu. Selama di kuburan ini loh, Jenderal Ali Murtopo itu gimana adabnya itu, ya kan? Tangannya berlumuran darah. Berapa umat Islam yang dibantai mulai sejak 1970 sampai terakhir peristiwa Banyuwangi itu. Saya bayangkan yo opo malaikat mungkar dan nangkir pakai palu gada. Nah, kata Rasulullah, palu gada itu kalau sudah dihantamkan gunung itu akan hancur. Nggak nion Jenderal Ali Murtopo nih
Tidak hanya hancur, Pak, jadi luluh lantak sudah. Nah itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan, alhamdulillah akhirnya kita sepakat, ayo kita dekati Profesor B.J. Habibie. Alhamdulillah Pak Habibie menerima proposal itu. Alhamdulillah beliau welcome. Artinya apa? Ini hidayah dari Allah ini. Akhirnya beliau segera menghadap Pak Harto. Pak Harto langsung, inilah timingnya Allah merubah. Allah berikan hidayah kepada Presiden Soeharto. Sampai akhirnya Presiden Soeharto haji, ya kan? Pulang dari haji, masih di pesawat Garuda, sudah memberikan statement, siapapun orangnya, walaupun jenderal, tak gebuk, ya kan? Siapa yang akan digebuk? Ini LP Merdani. Pak Harto sudah paham itu. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu kalau dirinci, Pak, Jenderal LP Murdani itu akan merebut RI 2 itu, RI 2. Jadi mulai dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, nggak usah saya anukan, ya kan, nggak usah saya tayangkan, pokok sampai ke-8 itu antara pemberontakan 9798 yang digerakkan oleh Jenderal LP Murdani dengan pemberontakan G30 SPKI sama persis metodenya, sama sampai tahap ke-8. Nah itu akhirnya apa yang terjadi? Gagal kan? Alhamdulillah waktu itu Pak Harto berubah. Beliau sudah nengok umat Islam di akhir pemerintahan Soeharto. Pak Habibie terus memberikan, ya kan, pencerahan terhadap Pak Harto. Alhamdulillah akhirnya muncullah di Universitas Brawijaya Ikatan Cendekiawan Muslim. Alhamdulillah berubah politik, kondisi politik di Indonesia. Sampai akhirnya Tempo, Kompas, ya kan, sampai memberikan kritikan, Indonesia sekarang ijo, royo. Jadi benar-benar berubah total. Tapi akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Jenderal LP Murdani melakukan bumi hangus, dibakar Jakarta dengan peristiwa Mei 98, dibakar ibu kota negara. Tapi pinter, Pak, orangnya Jenderal LP Murdani itu salah satunya Panglima TNI Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto ketika peristiwa Mei 98 ngungsi ke Malang, Kostra, ngungsi. Nah itu yang dijadikan kambing hitam siapa? Prabowo. Akhirnya Jenderal LP Murdani memerintahkan Jenderal Wiranto untuk menghadap Presiden Soeharto menyampaikan bahwa peristiwa Mei 98 ini adalah dikendalikan oleh Prabowo. Fitnahnya jahat, keji sekali. Tapi Masya Allah, qadarullah, ketika Jenderal Wiranto memfitnah Pak Prabowo di depan Presiden Soeharto, di sebelahnya itu ada anaknya Pak Prabowo, Didit, yang sekarang orangnya gemuk itu di sebelahnya. Mulai dari A sampai Z dengar apa yang diucapkan Jenderal Wiranto. Papa,
Papa difitnah oleh Pak Wiranto. A sampai Z disampaikan. Akhirnya tanpa tabayun Pak Harto langsung minta supaya Prabowo menceraikan putrinya Pak Harto, yaitu Bu Titi Soeharto. Cerai. Sampai akhirnya Prabowo hijrah ke Yordan. Cukup lama. Nah ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Tiba-tiba ada wartawan tanya ke Jenderal Sintong Panjaitan. Jenderal Sintong Panjaitan itu kadernya Jenderal LB Murdani. Pak Jenderal Sintong, apakah Pak Prabowo bisa mengendalikan peristiwa Mei 98? Apa jawaban Pak Sintong? Ya tidak bisa, Prabowo kan Pangkostrat, Panglima Kostrat, tidak bisa. Yang bisa menggerakkan peristiwa Mei 98 itu adalah yang menguasai TNI, AD, AL, AU, kepolisian, semua aparat se-Indonesia. Siapa dia? Jenderal LB Murdani sebagai Menhankam. Apa kalau bahasa sekarang Menko Polhukam itu. Nah akhirnya terbukalah, ternyata tujuan Jenderal LB Murdani untuk merebut RI gagal. Nah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah tragedi peristiwanya. Nah alhamdulillah saya diundang oleh mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Beliau menyatakan benteng benteng Indonesia itu, jadi artinya yang benteng terakhir NKRI itu adalah umat Islam. Itu Pak, pernyataan beliau. Bentengnya negara kesatuan Republik Indonesia nya adalah umat Islam. Nah ini. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil lagi oleh beliau di sebuah villa di Prigen, dan alhamdulillah juga ketemu Pak Amin Rais. Nah terakhir saya dapat info dari Jenderal Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Nah, jadi kesimpulannya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis mulai dari dulu kan, Ordo Yesuit yang tadi sudah saya sampaikan, sampai sekarang loh Pak. Kemarin ketika Pak Prabowo ke luar negeri, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan ke Solo, ya, termasuk Budi Ari, termasuk Bahlil, ya kan. Bahkan logistiknya, yang pensupport logistik yang selama ini loyal itu juga ikut ke Solo, Pak Trenggono, yang Menteri Perikanan dan Kelautan, ya kan? Itu kan bagian logistik Mr. Mulyono. Kemudian yang kedua siapa? Zulkifli Hasan. Terus satunya lagi saya lupa, ada 3 ya. Itu yang bagian logistik. Jadi saat Pak Prabowo ke luar negeri, mereka ada pertemuan di Solo. Nah ini kan ada apa-apa, ya kan? Ini mesti ada apa-apa. Saya terus mikir, ini Ordo Yesuit mulai lagi, apalagi barusan diperingati di Malang, di Koryesu, Ordo Yesuit. Nah kalau sudah diperingati lagi, bahkan dulu pada masa pemerintahan SBY
tokoh-tokoh Ordo Yesuit itu tenggelam, nggak muncul. Pada masa Mr. Mulyono tenggelam, nggak muncul. Loh, kok sekarang muncul lagi? Berarti ini harus diantisipasi oleh umat Islam. Segera umat Islam harus ikra, baca realitas ini. Artinya Ordo Yesuit tidak menutup kemungkinan akan bangkit kembali di Indonesia. Padahal kita sudah pengalaman. Selama Ordo Yesuit mengendalikan Indonesia, berapa umat Islam yang jadi korban? Ribuan. Itu. Makanya jangan terulang untuk kedua kalinya. Umat Islam harus jadi subjek, jangan sampai kembali jadi objek. Nah, itu. Jadi pertarungan ini benar-benar, apalagi dimotori oleh nasionalis sekuler. Nasionalis sekuler itu dulu kan Pak Karno, diteruskan putrinya, terus diteruskan petugas partai Mulyono, ya kan? Nah sekarang kelompok nasionalis sekuler ini kan yang itu masuk di dalam tubuh PDIP. Nah ini pertarungan ini terus mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Nah kira-kira Pak, pertarungan ini berhenti apa terus berjalan? Terus. Sampai Allah mengabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'. Selamanya orang-orang kafir itu enggak akan pernah berhenti, kata Allah. Yuqatilunakum. Apa terjemahan yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Hatta yarudukum an dinikum in istata'. Sampai umat Islam murtad dari agamanya, seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu Allah kabarkan. Enggak pernah berhenti. Jadi pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Benar nggak? Cina. Jadi di belakang komunis, di belakang Ordo Yesuit, di belakang nasionalis sekuler adalah Cina. Itu loh. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam. Indonesia jadi target. Benar? Ini fakta empiris, nyata di lapangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Cina sudah punya skenario tidak hanya 2024 sampai 2029. Sekarang 2025. Loh, Cina sudah punya skenario sampai 2029. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Cina menjajah Indonesia bukan lewat perang. Cina menjajah Indonesia lewat fulus. Bahasa akademiknya investasi. Kalau bahasa kasarnya ngutangi. Itu loh. Jadi Cina menjajah Indonesia tidak lewat perang, tapi cukup ngutangi. Itu. Makanya 2014 ini, begitu Mr. Mulyono diundang ke Beijing, Cina, wah, pulang dari Cina transit ke Bandung. Waktu itu ada wisuda IPDN itu, IPDN, Institut Pendidikan Pemerintahan itu ya, yaitu pemerintahan dalam negeri. Nah, Mr. Mulyono menyampaikan di depan tokoh-tokoh di Bandung itu, Cina memberikan hutang tahap pertama 647 triliun. Akhirnya kami ingin mempekerjakan rakyat Cina
ke Indonesia. Berapa Pak? 10 juta rakyat Cina akan dipekerjakan di Indonesia. Jadi dulu Mr. Mulyono kan pidato, kami akan membuka 10 juta lapangan kerja. Ternyata bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat Cina. Akhirnya wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong datang ke Indonesia setelah diterima Mr. Mulyono di Istana Negara, meluncur menuju auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu tanggal 27 Mei 2015. Pidato di depan akademisi, mahasiswa-mahasiswi. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina. Syarat yang pertama, ini termaktub dalam sebuah nota diplomatik rahasia dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Amerika, Cina sepakat untuk menjadikan Indonesia, artinya sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya agama harus dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana respon Indonesia? Langsung ahlan wa sahlan bi khudurikum. Akhirnya mantan rektor Universitas Islam Indonesia UIN Sunan Kalijogo diangkat menjadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa statementnya? Agama musuh terbesar Pancasila. Agama musuh negara. Sejak bulan Juli 2016. Gayung bersambut. Ya, saya percepat karena waktunya terbatas, ya kan? Nanti dilanjutkan besok pagi di Al-Basit. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah? Gayung bersambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Launching roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Agama dihapus. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat, tabayun, cross check ke Mendikbud. Apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi komunis, ateis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hapus. Selang berapa saat Mr. Mulyono terbang lagi ke Cina, tanda tangan 8 poin. Poin yang ke-7, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Wakil Perdana Menteri Liang Dong, Wakil Perdana Menteri Cina Liang Dong ini, syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh Indonesia, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Dan mereka itu adalah tentara merah. Itu. Tidak tahunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya diundang Bupati Garut, Qadarullah, ketemu lagi dengan Mayor Jenderal Kiflan Zen. Waktu itu Pak Kiflan jadi Pangkostrat, setelah dari divisi Kostrat jadi Pangkostrat. Ketemu saya lagi di Garut. Apa? Boleh sampaikan, ternyata pusat logistik persenjataan komunis di Indonesia itu ada di Filipina. Makanya kenapa imigran, 10 juta imigran Cina itu paling banyak diarahkan dari Bandara Suhat menuju
Sulawesi, ya, bandara Palu atau bandara Manado, untuk mendekati pusat logistik persenjataan. Itu. Tapi masya Allah, wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Pak, tahapan skenario Cina itu sudah sampai ke 8. Karena waktunya terbatas, tak singkat saja. Sudah tahap ke-8, tinggal 1 langkah lagi. Sehingga akhirnya Mr. Mulyono waktu itu minta 3 periode untuk menggenapkan tahap ke-9. Artinya apa? Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa peperangan, cukup dengan investasi. Itu. Alhamdulillah, Allah masih cinta pada umat Islam di Indonesia ini. Gagal, nggak jadi 3 periode. Alhamdulillah, Allah masih menyelamatkan. Sampai akhirnya terjadilah transisi, gagal. Ini. Alhamdulillah, kita bersyukur. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kekhawatiran ulama-ulama seluruh Indonesia diprediksi 2030 akan terjadi bencana geopolitik. Insya Allah mudah-mudahan nggak jadi. Padahal itu sudah diriset oleh 2 pakar intelijen dunia, namanya Peter Warren dan August Cole. Peter Warren dan August Cole. Itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo. Tapi alhamdulillah gagal. Ternyata Allah masih cinta pada umat Islam Indonesia ini, ya kan? Bahkan itu harapan ulama-ulama Syam Indonesia, ya kan? Ini Pak, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi tadi itu prolog Pak ya, baru masuk materi. Berarti nanti lanjutannya di Al-Basit ini. Besok pagi di Al-Basit. Tadi itu prolog, sekarang baru masuk materi. Bagaimana membangun kekuatan umat itu. Jadi saya sampaikan poin-poinnya saja. Ayo kembalikan akidah al-wala wal bara. Kobarkan semangat jihad fisabilillah sebagaimana telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Lakukan i'dad, persiapan madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Bangun persatuan dan kesatuan soft di tengah perselisihan umat. Jangan mudah diadu domba. Ayo bangun persatuan dan kesatuan soft. Masalah-masalah furuk pinggirkan. Ayo kita bersatu untuk menyongsong Indonesia ke depan. Dan yang terakhir, persiapkan generasi 554. Apa Pak? Ya ini bahasa kode. Kalau Densus 88, kalau umat Islam 554. Apa itu? Generasi surah Al-Maidah ayat 54. Itulah generasi Rabbani. Ya kan? Surah Al-Maidah ayat 54. Itu kan kriterianya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmatal 'ain. Itulah, mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan besok pagi di Masjid Al-Basit. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.